Selamat pagi, wandami para anggota sangga dan para pabajita. Sukihontu Bapak Ibu, serta kalenamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Budi Studies. Izinkan saya Yulia Halimah memandu kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan kebajikan dengan pembacaan parita, pengambilan sila dan mendengarkan Dhamma Desana dari Bante Keminda bersama-sama. Untuk itu, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman, agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan 3 akar dan superior, yang akan menjadi pendukung kuat untuk mencapai Magga, Phala, dan Nibbana. Pada pagi hari ini, Bante Keminda akan membahas penjelasan makna kata demi kata Dhammapada stansa 316 hingga 324. Sambil menunggu kalyana-mita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya. Buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, serta buku seri Dhammapada lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS dapat Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS. Atau bagi kalenamita yang tinggal di luar kota, dapat memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS Book atau bisa menghubungi divisi propagasi DBS di 0813 8700 3600. Mari kita meningkatkan kebajikan berdana dengan bergabung dalam WhatsApp grup Dana Makan Sangga DBS. Caranya dengan memindai QR Code pada poster yang juga telah diumumkan pada WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan media sosial DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas hari ini, berikut adalah tata tertib kelas PS agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi kalenamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam keadaan mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie ataupun topi. Tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Bagi kalenamita yang kurang sehat dengan gejala flu atau batuk, agar tetap menggunakan masker. Ketentuan bagi yang bergabung lewat aplikasi Zoom. Kalenamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, dengan posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita. Tidak menyalakan TV sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita. Ya.
Mari kita siapkan batin dan jasmani kita, karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala. Untuk itu, Kalyanamita dengan penuh sukacita, mari kita berdiri dan beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda. Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalyanamita kami persilakan duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang dipimpin oleh Saudara Sukarman. Mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Sukarman kami persilahkan. Makasih Ci Yulia. Wandami Bante, Sukihontu Kalyanamita. Mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante Dutiyampi Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante Tatiyampi Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda Ama Bante. Namo
tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana-gamanang paripurnang Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majappamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majappamaddatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me sila, idang me sila, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadugang katua pamadena sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sukihotu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 saya akan menyampaikan Buddha Wacana, khususnya penjelasan kata per kata dari stansa Dhammapada. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, saya ingin mengapresiasi siapa nih, flower arrangernya ini. Keren terus sih. Akhir-akhir ini pemilihan warnanya bagus tuh, lihat tuh di layar tuh. Saya jadi ganteng ya kayaknya. Gara-gara bunganya ya. Ya, warnanya merah putih mengingatkan kepada warna lambang warna bangsa Indonesia ya, bendera kita yang kita harus cintai dan hormati. Selamat Dirgahayu ya, Republik Indonesia yang keberapa ini? 78 ya. Ya. Saya itu dilahirkan dari ayah saya itu dulu pokoknya Soekarnois begitulah. Tahu ya Soekarnois itu Bung Karno itu kan presiden pertama kita kan ya. Jadi dulu sejak kecil itu saya suka membaca buku-bukunya Bung Karno. Kalau Anda suka baca buku-buku beliau itu recommended ya. Artinya kenapa saya merekomendasikan, ketika membaca buku-buku beliau saya seperti tenggelam dalam pemikiran-pemikiran beliau yang jauh ke depan. Ya, Anda bayangkan di masa perjuangan tentu tidak mudah untuk mempersatukan rakyat Indonesia bersatu dan berkomitmen untuk mendirikan negeri ini gitu ya. Kalau tidak ada beliau mungkin juga perjuangan tidak akan menjadi seperti yang sudah kita alami bersama ini gitu. Banyak dari kata-kata dia itu, beliau ya, Bung Karno itu yang bisa membakar semangat untuk bersatu. Itu semangat beliau, bahwa kita harus bersatu. Ya, dari Sabang ke Merauke gitu, zaman dulu beliau selalu mengatakan kita harus bersatu. Nah, satu-satunya kalimat yang saya ingat kalau berkaitan dengan perayaan Hari Kemerdekaan kita adalah pidato beliau yang beliau berkata seperti ini. Hai pemuda dan pemudi Indonesia gitu. Kalau ada yang tanya ke kalian, berapa jumlah kalian? Jawablah, kami hanya satu. Bagus kan? Persatuan, ya, tidak terpecah-pecah, tidak berbeda dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama, ras dan lain sebagainya gitu. Ya, saya SMA di sekolahan Katolik. Jadi pada suatu hari setelah mungkin tahun-tahun 2010-an kita reunian begitu, ada salah satu teman saya yang mengatakan, "Hei Bante, kamu tahu nggak dulu itu mungkin kamu nggak sadar ya, karena teman dia ngomongnya hanya begitu, bahwa saya ini saya itu minority loh," dia bilang gitu.
Maaf ya, saya bukan untuk menginikan ras. Saya sekolah SMA itu di majority itu Chinese. Makanya saya itu mungkin 95% begitu Chinese ya. Nah, yang mengatakan kepada saya itu adalah yang berkata, saya ini minoritas loh Bante. Kenapa begitu? Saya pikir kamu kan, dalam hati saya ya, kamu kan Chinese gitu. Ya minority nggak gampang di SMA saya gitu, hampir sebut nama lagi. Minoritas apa? Oh, saya kan bukan dari SMPX. Jadi di SMA saya itu mayoritas itu berasal dari SMPX gitu ya. Ya. Jadi dia dari SMP di luar, padahal dia Chinese dan dia merasa minoritas gitu. Katanya dia merasakan itu gitu. Kamu baru satu minoritasnya. Saya ini loh triple minority. Saya triple, saya bilang gitu. Saya sudah berasal dari SMP negeri. Agama saya bukan Katolik. Jawa lagi. Jadi saya triple minoritas. Tapi kami tidak merasakan itu semua. Kita semua hidup rukun dulu. Ya, makanya kita semua ikut kata-kata Bung Karno, kami hanya satu, Persatuan Indonesia, gitu ya. Kadang dalam konteks yang lain saya kalau bercanda gitu, kalau di forum-forum reuni teman-teman dengan teman-teman SMA begitu, SMA kita ini katanya kan favorit nih, tapi kayaknya gagal ya. Kenapa coba gagal? Karena ini SMA Katolik ya, menghasilkan dua tokoh agama, satu jadi biku, satu jadi pendeta Kristen. Oh nggak pada ketawa, nggak ngerti ya berarti ya. Paham nggak? Yang jadi pastor belum ada. Jadi hasilnya SMA Katolik hanya baru menghasilkan biku dan pendeta. Oke, itu prolognya. Prolog yang kedua adalah Owada. Setiap hari Sabtu saya memberikan Owada di Instagram DBS ya. Hari Sabtu kemarin topiknya adalah tentang roh. Nah, kalau Anda ingin mendengarkan detailnya ada di Instagram DBS. Saya mengulas tentang roh. Intinya saya mengatakan bahwa bagaimana seseorang itu bisa menjadi jahat karena dia menggenggam atau mempunyai pandangan yang keliru tentang adanya roh. Roh itu dalam bahasa Palinya atta atau sering kita terjemahkan sebagai diri. Ya, roh itu dalam definisi yang diberikan oleh Buddha adalah sesuatu yang memiliki kehidupan kita ini, yang Anda beri identitas saya itulah. Ya, nanti setelah meninggal saya akan lahir di sana, saya akan lahir di sini. Kalau dengan bahasa umum di luar Buddhism kan, mungkin Anda pernah mendengar, si A baru saja meninggal dunia, tetapi rohnya atau arwahnya sedang bergentayangan loh, begitu ya. Ya, jadi seolah-olah ada satu solid entity atau wujud yang solid, yang tidak berubah-ubah, yang memiliki kehidupan ini, yang Anda anggap atau Anda beri identitas sebagai saya itu tadi. Ya, itu definisi yang pertama. Jadi inti, kemudian pemilik, dan kemudian juga saya yang merasakan ini, saya yang merasakan ini, yang merasakan suka, merasakan duka, merasakan apapun itu. Atau saya yang melakukan ini, saya yang sedang mendengarkan ceramahnya Bante Keminda, saya yang sedang memasak, saya yang sedang bekerja, apapun itu, pelaku, ya. Nah, itu definisinya, dan kemarin saya kupas dengan detail. Menurut agama Buddha tidak ada itu semua. Justru ketika Anda masih menggenggam keyakinan atau kepercayaan yang salah tentang adanya roh, maka tidak akan terhindarkan Anda akan melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu karma-karma buruk, kemunculan kilesa, akusala cetasika. Bagi yang sudah belajar Abhidhamma, semua karma buruk, kejahatan yang dilakukan oleh manusia terjadi karena mereka masih menggenggam pada paham mereka bahwa ada roh.
Itu saya kupas di Owada kemarin, Anda bisa dengarkan gitu. Nah, untuk memahaminya Anda harus menembus dengan meditasi. Ya, walaupun secara teori, kalau Anda paham teorinya pun itu cukup membantu untuk membuat Anda bisa mengelola kehidupan Anda ini dengan lebih baik, lebih damai, ya, lebih bermoral dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja kalau Anda benar-benar ingin menghancurkan faham tentang adanya roh, bahwa ada Anda di situ yang menguasai kehidupan Anda, yang merasakan, yang melakukan ini itu tadi, Anda harus bermeditasi hingga mencapai sotapati maga atau jalan sotapati yang akan membuat Anda menjadi seorang sotapanna. Kan Buddha mengajarkan 3 karakteristik kehidupan itu apa saja? Nanti kalau udah inget Kak Bari ya, saya tidur dulu dah. Apa? Anicca, dukkha, anatta. 3 karakteristik dari alam semesta beserta kehidupan yang ada di dalamnya hanyalah 3. Tidak kekal, penderitaan, dan tanpa roh, tanpa diri. Ya. Nah, semua aliran tradisi spiritual yang lain, ya, agama yang lain mengajarkan anicca dan dukkha. Ya. Semua orang tahu bahwa kehidupan nggak kekal. Semua orang juga mudah memahami bahwa kehidupan itu dukkha, tetapi hanya Buddha yang mengajarkan tidak ada diri, tidak ada roh. Ya, kenapa saya katakan tadi memahami ketidakkekalan itu mudah? Saya beri contoh kemarin. Katakanlah Anda saat ini umurnya 40 tahun, ya, dan Anda mengkoleksi foto Anda. Ketika baru lahir ada fotonya, ketika Anda berumur 1 tahun ada fotonya, ketika Anda berumur 2 tahun ada fotonya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai umur 40 tahun Anda jejerkan itu foto gitu. Ya. Terus Anda pamer ke saya, Bante, saya udah paham Bante ajaran Buddha yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu enggak kekal. Nah, ini buktinya saya dulu dari bayi sekarang umur 40 Bante. Ini perjalanan ketidakkekalan ini kayak gini nih Bante. Oke, katakanlah itu kita anggap benar meskipun ketidakkekalan yang harus Anda realisasi adalah melalui meditasi. Tapi ya memang gambar itu, foto-foto tadi menunjukkan ketidakkekalan. Tetapi ketika saya tanya kayak misalkan ke Anda, ini foto bayinya siapa? Saya. Ya ini umur yang 1 tahun ini siapa? Saya. Ini yang umur 2 tahun ini saya lagi. Umur 3 tahun saya. Sampai ke umur 40 saya terus. Anda lihat, Anda bisa meyakini bahwa tubuh Anda itu tidak kekal, tapi saya Anda kekal. Saya. Makanya Anda belum bisa mencapai kedamaian dalam kehidupan ini. Makanya Anda belum bisa terbebas dari kilesa, dari kejahatan, karma-karma buruk. Itu karena saya. Untung kalau nggak darah tinggi kan. Nah, jadi lengkapnya Anda bisa dengarkan di Owada kemarin di Instagramnya DBS. Mari kita mulai materi yang pertama, stansa 316. Bunyi stansanya seperti yang ada di layar. Makhluk-makhluk yang malu terhadap sesuatu yang semestinya tidak memalukan, dan makhluk-makhluk yang tidak malu terhadap sesuatu yang semestinya memalukan, makhluk-makhluk yang menjalankan pandangan yang salah tersebut pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Artinya dia lahir di neraka, di alam hantu, alam setan, alam binatang, ya, 4 apaya. Jadi lihat, bisa jadi ini juga Anda alami. Anda malu terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak memalukan. Sebaliknya Anda tidak malu terhadap sesuatu yang sesungguhnya memalukan. Jadi kita mari saling merenung, introspeksi ya ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kesalahan-kesalahan kita dan kemudian kita perbaiki ke depannya. Next, makhluk-makhluk yang melihat bahaya di dalam sesuatu yang bebas dari bahaya dan tidak melihat bahaya di dalam sesuatu yang membahayakan. Makhluk-makhluk yang menjalankan pandangan yang salah tersebut pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian, artinya lahir di neraka dan seterusnya tadi. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Cetawana dengan mengacu kepada para pertapa telanjang dari aliran Niganta.
Beberapa minggu yang lalu saya sudah sempat sampaikan ya, ketika tahun 2000-an saya sedang mencari guru di India, itu saya menyaksikan bahwa pertapa telanjang itu masih eksis di tahun itu gitu. Khususnya di pegunungan-pegunungan Himalaya pada waktu itu. Bayangkan, pegunungan Himalaya itu kita di dataran rendahnya saja dinginnya minta ampun gitu. Ya, saya waktu itu nggak akan kuat kalau nggak pakai baju hangat. Ya, dia telanjang loh. Ya, ada sih sebagian yang ditutupi seperti nanti yang akan Anda dengarkan penjelasannya begitu. Ya, dia kalau meditasi telanjang berjalan ya begitu aja gitu. Ya hanya bagian tertentu aja yang ditutup begitu. Ya, itulah mengapa saya juga pernah mengatakan kan bahwa hasil studi intelektual Buddhis dari Barat itu sebenarnya dari timur juga menyimpulkan bahwa di zaman Buddha Gautama dulu 2600 tahun yang lalu, India mencapai puncak kemajuan spiritualitasnya. Karena di sana banyak aliran-aliran spiritual. Ya, para pertapa dengan berbagai aliran itu banyak. Ya. Jadi bahkan dikatakan kalau seorang suami meninggalkan anak istrinya seperti Pangeran Siddhartha begitu, tapi untuk bertapa, untuk mencari kebenaran dan menjadi orang yang suci, itu adalah perbuatan yang terpuji. Di zaman itu budayanya seperti itu. Kalau laki-laki meninggalkan rumah, itu terus bertapa, itu terpuji. Ya, dulu di Singapura, ketika saya hidup di Singapura, ada satu umat yang mengatakan, istri dan anaknya menemui saya nangis-nangis karena suaminya katanya mau jadi biku gitu. Kemudian suaminya saya panggil karena suaminya ini maaf nih sopir taksi nih. Sopir taksi di Singapura, dia putus anaknya 2 ya. HDB-nya juga masih kredit, itu kayak perumnasnya gitu masih kredit gitu ya. Dia tiba-tiba putuskan mau jadi biku, saya panggil nggak boleh gitu dong, dia ngotot loh. Kalau semua orang, kalau Pangeran Siddhartha dulu dengerin Bante Keminda nggak jadi Buddha, dia bilang gitu. Terus saya bilang, hei kamu bukan Pangeran Siddhartha, perumahan masih kredit, istri nggak kerja, anak 2 hidup di Singapura, lalu bagaimana? Ya kadang orang aneh-aneh begitu itu mengambil contohnya sepotong-sepotong begitu ya. Jadi Anda jangan contoh, karena kalau Anda tiba-tiba saya ikut nasihatnya Bante Keminda ya mah, anak-anak mulai hari ini saya akan keluar rumah, itu kan karena Anda nggak mau tanggung jawab dengan anak istri Anda aja. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sesungguhnya pada suatu hari setelah melihat para pertapa telanjang, para rahib laki-laki atau biku memulai percakapan berikut ini. Wahai teman-teman, para pertapa telanjang ini lebih mulia dari para pertapa telanjang dari aliran Acelaka. Jadi tadi Niganta, ini aliran Acelaka, sama-sama telanjangnya gitu. Tapi aliran Acelaka ini telanjang total. Mungkin yang saya lihat dulu Niganta. Ya, saya nggak melihat yang telanjang total dulu. Mereka yang menutupi paling tidak satu sisi bagian depan, ya ini yang saya lihat, dipandang masih memiliki rasa malu dari aliran Niganta ya. Setelah mendengar percakapan tersebut, para pertapa telanjang dari aliran Niganta berkata seperti ini, kami menutupi satu sisi tubuh bukan karena alasan malu ternyata. Alasannya adalah tanah, debu dan lain-lain tidak lain adalah individu-individu ya. Mereka tentu bergantung pada indria yang dinamakan nyawa. Jangan sampai mereka jatuh di mangkok makanan kami begitu. Jadi dia sebenarnya menutupi mangkok juga dan satu bagian tubuhnya begitu. Dengan alasan ini kami menutup satu sisi tubuh kami ya. Nah, jadi ini pandangan yang salah. Jadi dia menutupi mangkok dan satu sisi tubuh, satu bagian tubuhnya itu supaya tanah debunya tidak jatuh ke sana, karena menurut ajaran mereka tanah dan debu itu juga termasuk makhluk. Ya. Jadi supaya
tanah dan debu tidak jatuh ke mangkok dan tidak jatuh ke badan bagian depan dia itu, sehingga akhirnya terganggu kehidupannya. Itu alasan mereka. Lalu mereka membicarakan banyak hal dalam bentuk saling berbalas, perdebatan. Dan setelah menemui Buddha, para biku menceritakan kejadian tersebut di saat duduk-duduk. Ya, Buddha berkata, wahai para biku, mereka merasa malu dengan sesuatu yang tidak memalukan. Mereka yang tidak malu dengan sesuatu yang memalukan pasti berakhir pada kelahiran di alam yang buruk tadi, neraka, hantu, setan, binatang, begitu. Lalu Buddha yang ingin mengajarkan Dharma mengucapkan dua stansa yang tadi. Di dalam stansa 316, arti dari terhadap sesuatu yang semestinya tidak memalukan adalah sesuatu yang tidak memalukan, seperti misalkan bahwa sebenarnya mangkok untuk mengumpulkan makanan derma itu tidak memalukan, ya. Tetapi orang-orang yang memiliki 62 jenis pandangan yang salah tersebut menutupi mangkok derma tersebut ketika sedang mengembara dan malu dengan mangkok derma tersebut. Jadi penjelasan dari kitab komentarnya ternyata tidak dengan alasan tanah dan debu tadi, ya. Terhadap sesuatu yang semestinya memalukan artinya dengan sesuatu yang semestinya memalukan, yaitu organ pria atau wanita yang tidak ditutupi. Ya, jadi organnya tidak ditutupi. Akan tetapi orang-orang yang memiliki 62 jenis pandangan yang salah tersebut tidak menutupi organ pria tersebut ketika sedang mengembara dan tidak malu terhadap sesuatu yang semestinya memalukan. Oleh karena itu, malu dengan sesuatu yang seharusnya tidak memalukan dan tidak malu dengan sesuatu yang seharusnya memalukan itu adalah pandangan yang salah. Karena sifat cengkeraman mereka yang sia-sia dan cengkeraman mereka terhadap paham, menggenggam paham dan ajarannya secara salah dan sia-sia, karena tidak bermanfaat, justru akan membawa ke kelahiran yang buruk. Setelah menjalankan pandangan yang salah tersebut, makhluk-makhluk yang mengembara dan menjalankan pandangan yang salah itu pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian, artinya lahir di neraka dan lain-lain. Demikian arti stansa 316. Arti stansa berikutnya, penjelasan untuk di dalam sesuatu yang bebas dari bahaya adalah seperti ini. Sebuah mangkok derma adalah tidak membahayakan karena ketidakmunculan bahaya-bahaya seperti birahi, kebencian, delusi, kesombongan, pandangan yang salah, dan kotoran-kotoran batin yang lainnya, serta tidak memunculkan perilaku-perilaku buruk karena atau sebagai efek dari mangkok untuk mengumpulkan makanan derma. Sebaliknya, orang-orang yang menutupi mangkok derma tersebut sebagai sebuah bahaya, ya, menganggapnya sebagai sebuah bahaya, dinamakan makhluk-makhluk yang melihat bahaya di dalam sesuatu yang bebas dari bahaya. Mangkok tidak memunculkan bahaya, ya, tetapi organ laki-laki yang dia tidak tutupi itu memunculkan bahaya, ya, karena bisa membangkitkan birahi dan lain sebagainya, kan? Atau objek-objek yang lain yang bisa memunculkan bahaya, yang bisa memunculkan nafsu, kemudian juga kilesa-kilesa yang lain. Yang namanya organ pria adalah sesungguhnya bahaya karena kemunculan birahi dan lain-lain terjadi karena organ pria atau wanita. Dan mereka tidak melihat bahaya tersebut di dalam sesuatu yang sebenarnya membahayakan, ya. Makhluk-makhluk yang menjalankan pandangan yang salah tersebut pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian, ya. Jadi itu arti stansa 317. Di akhir dari wejangan banyak pertapa telanjang yang batinnya tergerak karena rasa takut akhirnya menjadi biku. Wejangan Dhamma menjadi bermanfaat untuk mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang para pertapa telanjang yang memiliki yang merupakan cerita yang ke-8. Stansa 318. Kita udah masuk ke Niraya Waga. Niraya Waga ini adalah kelompok stansa tentang neraka. Berbicara tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang akan bisa membuat seseorang terlahir di neraka. Salah satunya yang tadi, ya.
Bunyi stanza ini adalah seperti yang ada di layar, makhluk-makhluk yang memiliki gambaran yang salah di dalam sesuatu yang tanpa kesalahan dan tidak melihat bahaya di dalam sesuatu yang memiliki kesalahan. Mereka yang menjalankan pandangan yang salah seperti itu pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Stanza berikutnya, setelah mengetahui kesalahan sebagai kesalahan dan bukan kesalahan sebagai bukan kesalahan, makhluk-makhluk yang menjalankan pandangan yang salah pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Demikian Buddha berkata. Kelompok stanza tentang neraka telah selesai. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Jetawana dengan mengacu kepada murid-murid mereka atau murid-murid orang-orang yang memiliki 62 pandangan yang salah. Ya, jadi 62 pandangan yang salah ini adalah ajaran yang sangat penting. Ya, Anda harus mempelajarinya supaya Anda tidak mengelola kehidupan Anda berdasarkan faham-faham yang salah. Kalau saya rangkumkan 62 pandangan yang salah itu sebenarnya dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Satu kelompok besar itu adalah pandangan salah yang memahami bahwa kehidupan ini kekal. Itu pandangan yang salah. Ya. Ada yang memahami enggak kok, kalau kehidupan di alam manusia memang enggak kekal, tapi setelah ini kekal. Itu pun pandangan salah. Karena Anda lahir di surga, Anda lahir di neraka, itu pun juga bukan kehidupan yang kekal. Ya, mereka yang lahir di surga selama masih saja belum menjadi orang yang suci, tetap saja setelah lahir di surga bisa turun lahir di neraka. Demikian pula sebaliknya, mereka yang saat ini ada di neraka nanti bisa lahir di surga juga. Jadi tidak ada yang kekal. Mereka yang memahami ada bahwa kehidupan ini kekal, ini adalah pandangan yang salah. Kelompok yang kedua adalah mereka yang menganut faham bahwa kehidupan ini hanya satu ini dan setelah ini musnah, tidak ada lagi. Itu pun juga pandangan yang salah. Kelompok yang ketiga adalah faham tentang kekekalan parsial. Kekekalan parsial itu adalah faham yang mengatakan bahwa ada yang kekal, ada yang tidak. Ya, jadi ya memang manusia ini yang semuanya tidak kekal, tapi ada yang kekal loh, gitu. Kira-kira begitulah. Ya, 1 miliar ini nggak kekal, tapi ada 2-3 yang kekal loh, gitu. Itu pun juga pandangan yang salah karena sesungguhnya semua di alam semesta ini tidak kekal. Makhluk-makhluk apapun yang ada di dalamnya tidak kekal. Jadi 3 kelompok besar ini Anda harus pahami, ya. Saya sudah pernah berceramah beberapa tahun yang lalu tentang 62 pandangan yang salah ini. Anda boleh dengarkan di YouTube DBS. Oke, saya lanjutkan materinya. Pada suatu hari, para murid penganut kepercayaan yang lain melihat putra-putra mereka dan pengikut-pengikut mereka sedang bermain-main bersama dengan putra-putra dari seorang upasaka yang memiliki pandangan yang benar. Jadi ini umatnya Buddha. Di saat pulang ke rumah, anak-anak mereka diminta berjanji seperti ini. Kalian tidak boleh bersujud pada para pertapa yang merupakan putra-putra dari klan Sakya. Kalian juga tidak boleh memasuki wihara mereka. Pada suatu hari, anak-anak mereka yang sedang bermain di dekat pintu gerbang bagian luar di wihara Jetawana menjadi haus. Kemudian mereka mengirimkan satu anak laki-laki, ya, dari anak laki-lakinya seorang upasaka, umat Buddha, dengan berkata seperti ini, pergilah ke wihara tersebut, minumlah air di sana dan kemudian jangan lupa bawakan air untuk kami juga, gitu. Setelah memasuki wihara, anak umat Buddha tadi bersujud pada Buddha, minum air dan menginformasikan kejadian tersebut kepada Buddha. Kemudian Buddha berkata kepada dia, setelah minum air, kamu harus pergi dan mengirimkan anak-anak yang lainnya juga ke sini untuk minum air. Jadi Buddha meminta anak-anak yang merupakan anak-anak mereka yang berpandangan salah untuk dipanggil aja begitu ke sini gitu.
Anak upasaka tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan. Anak-anak dari aliran lain pun akhirnya datang dan minum air di wihara. Setelah memanggil anak-anak tersebut, Buddha menguraikan wejangan dhamma yang cocok untuk mereka dan akhirnya membuat sada mereka tidak goyah, iman mereka, keyakinan mereka tidak goyah, dan menegakkannya di tikratana atau 3 perlindungan dan sila-sila. Jadi membuat mereka semua tegak di dalam Pancasila, 5 sila. Lalu setelah pulang dari ke rumahnya masing-masing, anak-anak tersebut menceritakan kejadian tadi kepada ibu dan ayah mereka. Kemudian ibu dan ayah mereka meraung-raung katanya. Karena perasaan duka cita yang telah muncul, anak-anak laki-laki kami telah memiliki pandangan yang salah. Jadi Anda kadang sadar enggak ya? Bagi orang lain kita berpandangan salah. Ya, tapi bagi kita mereka juga berpandangan salah. Jadi yang benar gimana? Yang benar harus dibuktikan sendiri melalui meditasi. Benar nggak kata-kata Buddha bahwa nggak ada yang kekal? Ya, kalau Anda hanya belajar teori akan seperti itu begitu. Ya, aneh kan? Ya, akhirnya percuma kan berdebat ya dengan orang yang pahamnya udah beda. Ya karena udah pasti begitu. Bagi mereka kita begitu, bagi kita mereka begitu. Kira-kira begitu kan. Dalam konteks yang lain dulu pernah tahun 2011 itu waktu saya pertama pulang ke Indonesia, terus keliling di banyak kota di Indonesia dari timur ke barat. Selalu saja atau sering kali saya itu mendapat pertanyaan, Bante, kalau menurut Bante Abhidhamma itu ajaran Buddha bukan? Hei, saya bilang gitu. Jawaban apa yang kamu harapkan dari saya? Kan saya ini guru Abhidhamma. Saya guru Abhidhamma kok ditanya Abhidhamma ajaran Buddha atau enggak? Pasti jawabannya iya dong. Nah nanti kalau kamu ketanya ke orang yang enggak paham Abhidhamma, pasti jawabannya enggak. Nah tapi apa seumur hidup kamu akan diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain? Kenapa kamu nggak buktikan sendiri, pelajari sendiri Abhidhamma itu, buktikan Abhidhamma itu ajaran Buddha atau tidak? Betul tidak? Ya, makanya Anda yang menjadi murid Pusdiklat Abhidhamma Nusantara, buktikan Abhidhamma ini ajaran Buddha atau tidak. Kalau hanya bersandar pada orang lain, Anda akan bingung. Ya, satu orang jawab iya, orang lain jawab tidak. Ya, nah saya lanjutkan. Setelah meraung-raung. Banyak orang-orang yang pandai yang bertetangga dengan mereka datang dan menyampaikan dharma kepada mereka demi meredakan duka cita mereka. Setelah mendengar wejangan orang-orang yang pandai tersebut, para orang tua tadi menghantar anak-anaknya ke wihara bersama dengan sekumpulan sanak famili yang berjumlah besar. Setelah mengamati kecenderungan mereka, Buddha akhirnya membabarkan dhamma dengan mengucapkan stansa yang ada di layar. Di dalam stansa 318, arti dari kalimat di dalam sesuatu yang tanpa kesalahan artinya adalah di dalam pandangan yang benar yang memiliki 10 basis atau di dalam dhamma yang menjadi kondisi yang mencukupi untuk pandangan yang benar tersebut. Anda harus tahu pandangan yang benar yang memiliki 10 basis itu apa saja. Penjelasannya juga sudah ada di Instagramnya DBS, di Owadak saya. Anda bisa cari di sana. Itu kira-kira ati, dinang ati, yitang ati, hutang ati, sukata, dukata, nangkama, pala, nang, wipako, dan seterusnya. Artinya ada buah dari berdana. Ada buah dari pengorbanan yang besar, ada buah dari jamuan-jamuan yang Anda berikan kepada tamu-tamu yang datang kepada Anda di rumah Anda. Artinya ada buah karmanya, ada buah karma baik, buah karma buruk, dan seterusnya. Ada buah dari kebajikan Anda ketika merawat ibu Anda, ketika merawat ayah Anda, ya. Jadi itu juga merupakan pandangan yang benar, ya. Selanjutnya, makhluk-makhluk yang memiliki gambaran yang salah artinya makhluk-makhluk yang memunculkan pemikiran seperti ini. Oh, ini salah. Oh, berbakti kepada orang tua itu salah. Itu pandangan salah.
Selain itu, makhluk yang tidak melihat kesalahan di dalam dhamma yang menjadi kondisi yang mencukupi untuk pandangan yang salah yang memiliki 10 basis atau untuk pandangan salah apapun, setelah mengetahui tidak adanya kesalahan pada pandangan yang benar tersebut di atas dan tidak menganggapnya sebagai kesalahan, ya. Dan setelah mengetahui kesalahan pada pandangan yang salah tersebut sebagai bukan kesalahan, mereka yang menjalankan pandangan yang salah itu pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk tadi, ya, ke neraka, alam setan, hantu, alam binatang. Hal itu terjadi karena pandangan salah yang juga seringkali di dalam kitab disebut sebagai cengkeraman. Demikian arti stansa 318. Di stansa 319 maknanya harus dipahami dengan membalikkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di akhir dari wejangan, setelah bertegak di dalam 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, orang-orang yang memiliki 62 pandangan yang salah, semuanya juga bertegak di atas buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna, bahkan ketika sedang mendengarkan Dhamma. Ya, demikianlah cerita tentang para murid pertapa telanjang yang merupakan cerita yang ke-9. Penjelasan untuk kelompok stansa tentang neraka telah selesai. Kita masuk ke kelompok stansa yang berikutnya, yaitu tentang dengan perumpamaan gajah-gajah. Bunyinya seperti yang ada di layar. Aku akan menahan makian seperti seekor gajah di medan peperangan, yang menahan anak panah yang lepas dari sebuah busur. Jadi gajah masuk ke medan peperangan, dia menahan anak panah yang lepas dari sebuah busur, ya. Sesungguhnya banyak orang yang dursila. Dursila itu wataknya buruk, silanya buruk, akhlaknya buruk, moralitasnya buruk, begitu. Orang-orang menuntun binatang yang terlatih ke kerumunan. Raja menaiki seekor binatang yang terlatih. Seseorang yang menahan makian, orang yang telah menjinakkan dirinya sendiri tersebut adalah orang yang terbaik di antara para manusia. Nah, ini bagus nih untuk Anda, ya. Anda harus bisa menahan emosi, menahan makian, menahan celaan, menahan kritikan, menahan fitnahan, ya. Ini latihannya, ya. Makanya saya sering menasihati umat, kalau ada orang yang mencela, memfitnah Anda, menjelek-jelekan Anda harus berterima kasih pada mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah guru Anda yang sedang melatih kesabaran Anda. Bante Keminda bukan guru yang baik untuk melatih kesabaran Anda, karena nggak pernah marahin Anda. Anda itu guru yang baik bagi Anda, ya. Kalau Anda tidak pernah diuji oleh peristiwa-peristiwa seperti itu, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah bebas dari kemarahan? Bagaimana Anda sudah akan tahu bahwa Anda sudah terampil di dalam pengendalian diri, ya? Makanya bersahabatlah dengan mereka yang suka marah-marah. Oke, saya lanjutkan. Mulia adalah bagal. Bagal itu seperti kombinasi, ya, kayaknya percangkokan antara keledai dan kambing kayaknya. Sama nggak sih keledai sama kambing? Beda kan? Jadi percangkokan keduanya itu bagal kalau nggak salah. Mulia adalah bagal-bagal yang terlatih, kuda-kuda sindu yang berasal dari keturunan yang baik, dan gajah-gajah yang hebat yang disebut kunjara atau dari daerah Kunjara. Ini artinya seseorang yang telah melatih dirinya sendiri adalah lebih mulia daripada semuanya itu tadi. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Kosambi, kota Kosambi, dengan mengacu kepada dirinya sendiri. Cerita ini telah diuraikan dengan detail di dalam penjelasan untuk stansa 1 yang pertama, yang bukunya sudah diterbitkan oleh DBS. Sesungguhnya kalimat berikut ini telah dikatakan di stansa tersebut. Setelah tidak mampu untuk melakukan apapun pada perempuan-perempuan tersebut, jadi ini merujuk kepada Ratu Samawati dan 500 pengiringnya itu, ya, yang hendak difitnah, dicelakai oleh yang kemudian jadi Kujutara kayaknya, ya, kalau nggak salah, ya. Ya.
Anda bisa baca lagi di stanza yang pertama itu. Magandia berpikir, saya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan kepada Pertapa Gotama. Setelah menyuap seluruh penduduk kota, dia memerintahkan seperti ini. Ketika Pertapa Gotama telah memasuki kota dan sedang berjalan, kamu bersama dengan para pembantu dan pekerja harus mencela, mencerca, mencaci maki dan mengusir dia. Ya. Mereka yang berpandangan salah, yang tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengikuti Buddha yang sedang masuk ke kota sambil terus mencaci serta memaki dengan 10 macam celaan seperti kamu perampok ya, kamu bebal ya, kamu bodoh ya, kamu pencuri, kamu onta, kamu kerbau, keledai, penghuni neraka, binatang. Ya. Tidak ada tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian kamu, katanya gitu. Kepada Buddha loh ini. Hanya tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian yang bisa diharapkan untuk kamu, gitu. Dia berkata kepada Buddha. Mendengar hal itu, yang Arya Ananda yang mengiringi Buddha berkata, wahai Bante, orang-orang kota ini mencaci maki kita dan mencerca kita. Mari kita pergi ke tempat lain saja. Lalu Buddha menjawab, ingat gak cerita ini? Kita pergi kemana wahai Ananda? Ke kota lain wahai Bante. Terus Buddha berkata, oke, jika manusia-manusia di kota lain itu di sana nanti juga mencaci kita, mencerca kita, lalu kita bagaimana? Ya kita pergi lagi ke kota lainnya lagi Bante. Kemudian Buddha berkata lagi, jika manusia-manusia di kota situ juga mencaci kita akan pergi kemana? Ke kota yang lainnya lagi Bante. Wahai Ananda, kata Buddha, tidaklah tepat untuk melakukan hal demikian. Dimanapun masalah telah muncul, maka tepatlah untuk pergi ke untuk pergi ke tempat yang lainnya hanya ketika masalah tersebut telah diredakan di sana juga. Paham? Ya, jadi kalau ada, tapi artinya sebenarnya seperti ini kalau saya menginterpretasikannya. Ketika kemarahan Anda di-trigger, diprovokasi oleh orang lain, ya, maka Anda harus segera memadamkan api kemarahan tersebut di tempat itu juga. Ya, jangan terus Anda pindah ambil ngedumel, sialan. Lah daripada ngedumel di belakang mending di depan. Anda nggak berani, ya nggak begitu. Jadi ketika ada pengalaman apapun yang membuat emosi Anda naik, maka padamkanlah di situ juga, saat itu juga. Ya, itu nasihat dari Buddha. Ya, lagi pula kata Buddha, siapakah orang-orang yang mencaci maki kamu wahai Ananda, kata Buddha. Dan dijawab oleh Ananda, wahai Bante, semua orang mencaci maki kita, para budak pun mencaci maki kita, demikian pula para pekerja. Wahai Ananda, kata Buddha, aku adalah seekor gajah yang telah memasuki peperangan, kata Buddha. Ini saya suka nih. Dulu waktu di Singapura saya beberapa kali ceramah dengan memakai ini gitu. Aku adalah seekor gajah yang telah memasuki peperangan. Adalah kewajiban gajah tersebut untuk menahan panah-panah yang datang dari 4 penjuru. Bagus ya? Jadi Anda kalau sedang ya dicerca, dicaci, maki oleh orang, teman-teman Anda, jadilah gajah yang maju ke medan perang. Ayo, panah lagi, panah lagi. Ya, Saya itu sering menikmati situasi-situasi seperti itu. Ya, akhir-akhir ini misalkan umat ada yang cerita ini cerita itu ke saya gitu ya. Itu saya itu sering menikmati. Kadang juga ada loh Bante begini begitu gitu ya. Mengkritik loh bla bla bla. Itu saya menikmati loh. Udah kayak addicted. addicted dicela. Menikmati. Bukan begitu. Saya menikmati dalam arti saya udah nggak gampang tergores ya dengan hal seperti itu ya. Padahal 30-40 tahun yang lalu kalau saya dibegitukan pasti terbakar. Ini udah lama ini api-api begini nggak kebakar, nggak muncul gitu. Itu yang saya anggap menikmati. Nah Anda juga harus seperti itu.
Makanya ketika Anda berada dalam situasi-situasi seperti itu, Anda harus berlatih. Ya. Namanya pelatihan pengendalian diri, itu kan hanya bisa Anda latih ketika Anda harus mengendalikan diri Anda. Ya tidak sih? Kalau semuanya baik-baik saja pada Anda, apa yang harus Anda latih untuk mengendalikan diri? Betul tidak? Kayak misalkan Anda di rumah, semua orang hormat pada Anda latihan apa di sana? Hah? Iya, wah kalau di rumah bijaksana gitu. Ya, begitu keluar kumpul sama temen, kamu siapa kamu? Ya karena di rumah nggak pernah dilatih. Anak, istri, suami semua baik pada Anda gitu. Ya, makanya jadi punyailah mindset yang positif, yang benar. Ya, jadikanlah hal-hal yang buruk seperti itu sebagai latihan Anda untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam praktek pengendalian diri Anda. Ya. Oke, saya lanjutkan. Demikian pula ini adalah kewajibanku, kata Buddha, untuk menahan kata-kata yang diucapkan oleh banyak orang yang dursila. Dursila itu akhlaknya buruk, moralnya buruk, silanya buruk. Jadi lihat, kalau Anda sedang dicela oleh orang lain, jangan merasa menjadi manusia yang paling tidak berguna di muka bumi ini. Lihat Buddha saja dicela. Buddha yang paraminya gede aja dicela, apalagi Anda. Ya enggak sih? Ya. Jadi makanya celaan itu biasa begitu. Kalau enggak bisa, ingat jurus terakhir apa? Kumur-kumur ya. Ambil air, kumur-kumur, dengerin celaan dia, udah pasti Anda enggak akan nyemprot. Selanjutnya, aku akan menahan makian, udah ya? Belum. Seperti seekor gajah dan seterusnya, artinya seperti seekor gajah, ya. Arti dari yang lepas dari sebuah busur adalah yang dilepaskan dari sebuah busur, gampang ya. Makian artinya ucapan kasar yang muncul dalam bentuk 8 ekspresi individu yang hina. Ya ini ya kita nggak perlu jelaskan ya, makian yang kasar yang menyakitkan telinga orang lain itu karma buruk loh, hati-hati loh. Ya salah satu dari 10 karma buruk itu ucapan yang kasar. Ucapan yang kasar, makian yang kasar ini adalah ucapan yang Anda ucapkan dan itu bisa menyakitkan telinga orang yang mendengarnya. Hati-hati loh. Ya. Jangan melakukan karma buruk ini karena karma buruk ini pun kalau berbuah bisa membuat seseorang terlahir di neraka, alam hantu, setan, binatang dan ya 4 apa ya. Ya. Makanya itulah sekali lagi saya sampaikan teori itu kan penting kan. Kalau Anda nggak paham ajaran Buddha, nggak paham teorinya, lalu Anda bagaimana mengelola kehidupannya? Jangan mengelola kehidupan Anda berdasarkan apa yang menurut Anda baik dan benar. Karena apa yang menurut Anda baik dan benar itu belum tentu benar-benar baik dan benar. Ya bisa jadi salah dan tidak baik. Apa yang Anda anggap karma baik belum tentu itu karma baik, bisa jadi itu karma buruk. Dan demikian pula sebaliknya. Ya makanya pelajarilah ajaran Buddha dengan sebaik-baiknya. Saya lanjutkan. Akan menahan artinya bagaikan seekor gajah yang hebat, yang terlatih dengan baik dan sering turun ke medan peperangan, menanggung tusukan tombak-tombak dan lain-lain, dan menahan anak-anak panah yang mendarat dengan sendirinya setelah dilepaskan dari busurnya. Ya, demikian pula aku akan menahan makian yang seperti itu. Aku akan menanggung makian yang seperti itu. Demikian adalah artinya. Sesungguhnya banyak orang yang dursila, artinya sesungguhnya masyarakat umum ini banyak yang dursila. Jadi sebagian besar manusia itu sebenarnya dursila. Dursila itu silanya buruk, ya, akhlaknya, moralnya buruk. Makanya benar definisi Buddha, putu jana. Putu jana itu adalah makhluk yang banyak memunculkan kilesa. Ya. Ya, orang yang dursila itu adalah orang yang banyak memunculkan kilesa juga. Pasti ya. Nah sesungguhnya setelah mengucapkan perkataan apapun sesuai dengan kesenangannya masing-masing,
masyarakat umum yang dursila berkeliling sembari menyinggung perasaan orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, kewajibanku hanyalah menahan dan mengabaikannya. Nah, ini juga mungkin harus kita camkan bersama ya. Jadi walaupun ya Buddha menasehati justru kewajiban kita menahan kata-kata yang kasar tersebut, jangan Anda mengambil peran sebagai orang yang mengucapkan kata-kata yang kasar. Paham maksud saya? Ya, jangan nanti kalau saya nasihati, kamu sih nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Loh Bante, kalau saya nggak ngomong begini kan dia nggak pernah diuji, Bante. Saya kan sedang mengetes dia, Bante. Ya tapi kan kamu melakukan karma buruk. Nggak boleh begitu. Ya. Next, orang-orang menuntun binatang yang terlatih ke kerumunan. Raja menaiki seekor binatang yang terlatih dan seterusnya. Kekerumunan artinya ketika pergi di tengah-tengah masyarakat umum seperti arena-arena bermain di taman dan lain-lain, orang-orang menuntun sejenis sapi atau kuda yang telah terlatih dengan memasang kuknya ya yang mengikat lehernya itu ya ke andong gitu. Itu artinya. Raja itu artinya penjelasannya seperti ini. Ya kata raja tadi di situ ada kan tuh di paragraf atas ya. Artinya atau penjelasannya adalah ketika pergi dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang persis seperti itu yaitu sapi, kuda dan lain-lain, raja menaiki hanya seekor kuda yang terlatih bukan yang tidak terlatih. Di antara para manusia artinya hanya orang yang jinak dan telah menjinakkan dirinya melalui 4 jalan yang mulia, 4 magga. Artinya ya adalah orang-orang yang mulia bahkan di antara para manusia. Seseorang yang menahan makian artinya seseorang yang menahan tidak menyemprot, lihat tuh. Tidak menderita kesulitan walaupun kata-kata kasar yang seperti itu dikatakan oleh orang-orang berulang-ulang atau dia mendengarnya berulang-ulang, maka orang yang seperti itu telah menjinakkan dirinya seperti dan itulah mengapa dia adalah orang yang mulia. Jadi kita harus bisa mencapai keterampilan di dalam menjinakkan diri kita sendiri, menjinakkan emosi-emosi kita, menjinakkan kotoran-kotoran batin kita. Tetapi sesungguhnya kita baru dikatakan sempurna penjinakan diri kita sendiri ketika kita sudah mencapai 4 magga. Ya, artinya dengan kata lain kita sudah menjadi seorang arahanta. Ya. Demikian arti stanza ini. Arti dari bagal adalah kuda yang terlahir di kuda betina karena seekor keledai jantan. Itu bagal. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bagal adalah peranakan keledai. Oke juga ya. Yang berasal dari keturunan yang baik artinya kuda-kuda yang mampu untuk mengetahui dengan cepat pekerjaan yang telah dilatih oleh pelatihnya ya, atau yang pelatihnya menginginkan dia untuk melakukannya. Kuda-kuda Sindu artinya kuda-kuda yang dilahirkan di negeri Sindawa di India sana. Gajah yang hebat artinya gajah-gajah yang besar yang disebut kunjara. Seseorang yang telah melatih dirinya sendiri itu berarti bagal-bagal tadi, kuda-kuda Sindu dan kunjara-kunjara tersebut sebenarnya adalah binatang yang mulia karena mereka telah jinak. Mereka yang tidak jinak tidak mulia. Akan tetapi seseorang yang jinak dan telah menjinakkan dirinya sendiri karena telah dijinakkan oleh 4 jalan yang mulia tadi, orang ini adalah lebih mulia daripada binatang-binatang tersebut. Dia lebih unggul daripada semuanya itu juga. Demikianlah arti stanza tersebut. Ya, semakin Anda berlatih meditasi, kalau meditasi Anda mengalami kemajuan, Anda akan sedikit-sedikit bisa merasakan atau mengalami kualitas batin seorang arahanta. Ya, yang sering saya katakan batinnya seperti teflon. Tidak ada pengalaman objek apapun yang muncul ditangkap oleh batin kita yang menempel di hati kita. Hati kita tidak mudah tergores, ya. Nah, ketika Anda mengalami level yang seperti ini, biasanya sadar Anda akan meningkat dengan pesat. Meskipun Anda belum menjadi seorang arahanta, tetapi Anda sudah merasakan sendiri,
ya. Khususnya ketika Anda mencapai sangkar UPK nyana, pengetahuan yang tenang seimbang menghadapi semua sangkara gitu. Ya. Pada saat itu batin Anda benar-benar seperti teflon, tidak akan bisa tergores oleh apapun, bahkan oleh memori-memori traumatis misalkan Anda punya dari masa lalu, tidak akan tergores, ya. Nah dari sana biasanya sada Anda meningkat. Tapi kalau Anda sudah bisa mencapai level ini, pengetahuan ini, maka Anda disebut sebagai Cula Sotapana, Sotapana Junior. Ya, Sotapana Junior itu bonusnya adalah setelah kematian yang kali ini, untuk 1 kali kelahiran berikutnya dia tidak akan terlahir di apaya. Hanya 1 kali kelahiran pintu apaya tertutup. Ya, makanya bermeditasilah dengan tekun supaya Anda bisa meningkatkan sada Anda, iman Anda. Di akhir dari wejangan, masyarakat umum yang mencaci dan menghardik tadi akhirnya mencapai buah yang sedang memasuki arus. Enak ya? Jadi Sotapana loh yang tadi. Demikianlah cerita tentang seseorang yang telah menjinakkan dirinya sendiri, yang merupakan cerita yang pertama. Stansa 323. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Jetawana dengan mengacu kepada seorang rahib laki-laki yang sebelumnya adalah seorang pelatih gajah. Diceritakan bahwa rahib laki-laki tersebut pada suatu hari melihat seorang penjinak gajah yang berdiri di pinggir sungai Acirawati, yang tidak mampu untuk membuatnya terlatih di sebuah pertunjukan yang diinginkannya. Lalu dia berpikir, saya akan menjinakkan satu gajah yang lain. Dan lalu dia memanggil para rahib laki-laki yang berdiri di dekatnya dan berkata, jadi biku tadi sebenarnya sebelumnya adalah pelatih gajah, ya. Ketika melihat pelatih gajah tidak mampu menjinakkan gajah-gajahnya, dia bertekad untuk menjinakkannya. Lalu dia memanggil teman-teman bikunya dan berkata, wahai teman-teman, jika pelatih gajah ini menusuk gajah ini di tempat yang namanya ini dan itu gitu ya, dia akan bisa melatih pertunjukan ini. Jadi ada caranya sebenarnya ya untuk menjinakkan gajah tersebut. Itu yang dia beritahukan. Setelah mendengar perkataan rahib laki-laki tersebut, pelatih gajah berhasil menjinakkan gajah, yang akhirnya gajah itu bisa benar-benar dijinakkan dengan baik. Para rahib laki-laki tersebut menginformasikan kejadian tersebut kepada Buddha. Buddha meminta seseorang untuk memanggil rahib laki-laki tersebut dan berkata, apakah kabar yang telah dikatakan seperti ini tentang kamu benar? Iya, benar wahai Bante. Ketika dijawab demikian, Buddha mencela dia dan berkata, hei manusia yang tidak berguna, apa manfaatnya bagi kamu dengan mengurusi kendaraan seperti gajah atau binatang yang telah dijinakkan lainnya? Oleh karena tidak ada yang namanya kemampuan untuk pergi ke tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya dengan kendaraan-kendaraan ini. Maksudnya begini, kendaraan akan membawa Anda ke satu tempat. Ya, tetapi kendaraan-kendaraan seperti itu tidak akan pernah bisa membawa Anda ke satu tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Nah, maknanya dalam sekali. Mari kita lanjutkan. Sebaliknya, dengan menjinakkan diri kalian sendiri atau diri kamu sendiri, kamu akan mampu untuk pergi ke tempat yang belum pernah kamu datangi sebelumnya. Itulah mengapa tundukkanlah hanya dirimu sendiri. Apa manfaatnya bagi kamu untuk menundukkan binatang-binatang tersebut, kata Buddha. Lalu Buddha mengucapkan stansa tadi. Arti stansa tersebut, seperti siapapun individu yang bijaksana, yang lembut, yang telah melatih dirinya sendiri dengan menjinakkan indria-indrianya, ya. Jadi indria kita itu ada 6. 5 itu disebut panca indera, yang ke-6 adalah indera batin Anda. Ya, Anda harus menjaga 6 indria tersebut supaya kilesa-kilesa atau kotoran batin tidak muncul, ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang telah melatih dirinya dengan menjinakkan indria-indrianya di bagian seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, melalui meditasi, ya, dengan mengembangkan jalan mulia yang berunsur 8 dan akhirnya mencapai magga,
dia akan pergi ke wilayah yang belum pernah didatanginya tersebut, ya, serta mencapai dataran mereka yang terlatih. Artinya begini, ketika Anda mencapai Sotapanna, maka itu sesungguhnya adalah pengalaman pertama Anda sejak awal samsara sampai detik itu, yaitu pengalaman melihat Nibbana. Itu adalah objek yang belum pernah Anda lihat sejak awal samsara, ya. Jadi dengan menjadi Sotapanna, Anda akan bisa sampai ke tempat yang Anda belum pernah menujunya atau belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Itu arti dari kalimat tersebut, ya, yaitu pencapaian Nibbana. Jadi Nibbana adalah wilayah yang belum pernah didatangi. Dengan menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut, ya, karena wilayah tersebut adalah wilayah yang belum pernah dia kunjungi, bahkan di dalam mimpi pun. Anda pernah mimpi masuk Nibbana? Yang kayak apa aja nggak tahu, ya nggak sih? Itu dilihat tuh. Bahkan dalam mimpi pun nggak pernah dikunjungi. Itulah mengapa menjinakkan diri sendiri tentu lebih mulia daripada menjinakkan binatang-binatang tadi atau gajah-gajah. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus. Demikianlah cerita tentang seorang rahib laki-laki yang di kehidupan lampaunya adalah seorang penjinak gajah-gajah yang merupakan cerita yang kedua. Kita masih punya 10 menit lagi, tetapi mungkin saya tidak akan bisa mengcover sisa materinya, maka saya akan sampaikan saja mungkin beberapa poin, ya, yang perlu saya rasa perlu saya sampaikan. Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, di prolog dari kelas ini kan tadi saya menyampaikan tentang roh kan, ya. Saya sudah meminta seseorang di DBS ini untuk mentranskripsi semua owadak saya di hari Sabtu itu, karena saya pikir itu bisa jadi akan menjangkau umat lebih banyak lagi. Ya, saya juga berpikir sayang juga sih kalau tidak diedarkan dalam bentuk buku, karena saya sebisa mungkin di setiap owadak saya menyampaikan apa yang tertulis di kitab suci kita. Jadi kalau kita tidak dokumentasikan dengan baik, agak sayang. Jadi demi belas kasih kita kepada umat yang tidak sempat mendengarkannya, maka ide untuk menerbitkannya ke dalam buku itu muncul gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera dikerjakan dan bisa segera diedarkan. Nah, poinnya adalah seperti yang sudah Anda pahami bahwa saya melalui DBS ini terus-menerus mempromosikan pariyati. Pariyati itu adalah tinik pitakani, tripitaka, pembelajaran tripitaka. Tapi kan Anda sudah paham kan bahwa kita tidak bisa mempelajari Tripitaka saja tanpa bantuan kitab komentar kan, ya. Kenapa itu terus-menerus kita lakukan? Karena ini adalah fondasi buat agama kita, ya. Jadi ibaratnya membangun satu gedung bertingkat, maka bangunan atau pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah membangun fondasinya, dan fondasinya itu adalah Tripitaka dan kitab komentar. Memang agak mengherankan saya, kenapa katanya agama Buddha sudah ada di Indonesia sejak tahun 53. Ada yang versi yang lain mengatakan agama Buddha sudah ada di Indonesia sejak tahun 20 begitu. Tetapi kenapa sampai hari ini belum muncul belum diterjemahkan langsung dari bahasa Pali, belum lengkap. Ya. Padahal selama kitab suci ini tidak dibuka selebar-lebarnya dalam arti diterjemahkan semuanya, maka agama tidak akan kokoh. Karena ini fondasinya. Kalau fondasinya nggak kokoh, agama tidak akan kokoh. Dan begitu agama tidak kokoh, maka agama ini tidak akan membawa banyak manfaat pada umat Buddha. Ya, hanya ketika agama ini kokoh, dia akan menjadi bermanfaat. Artinya bermanfaat itu memberikan manfaat yang jauh lebih banyak lagi, dan lebih banyak orang bisa mengaksesnya, bisa menginspirasi orang-orang yang lain, ya, dan manfaat-manfaat besar yang lainnya. Nah, oleh karena itulah
kita bekerja keras untuk menerjemahkan kitab suci tersebut, ya. Mudah-mudahan tentu harapan saya di masa depan akan muncul penerjemah-penerjemah berikutnya, ya, karena kitab suci kita ini luas. Dulu saya memulai penerjemahan kitab suci mungkin kayaknya awal-awal Covid ya, tahun berapa ya itu ya? 21 atau 20 ya? 20 ya, Covid. 20 ya. Ya, berarti saya memulainya akhir 19 atau mungkin ya. Saya tidak punya gambaran seberapa besarnya volume Tripitaka dan kitab komentarnya. Saya pikir seperti kitab suci agama-agama lain gitu. Ya. Tapi ternyata begitu saya telusuri, waduh, banyak sekali loh kitab suci agama Buddha itu volumenya gitu. Sehingga saya pikir saya nggak akan mampu menyelesaikan seumur hidup saya ini gitu. Karena saat ini kan saya udah berumur 56 tahun. Emang dianggapnya saya umur berapa? Hah? 20 ya? Saya udah hampir 60. Ya, nggak tahu sampai umur berapa saya hidup. Tapi mosok saya mau menghabiskan sisa hidup untuk menerjemahkan terus. Ya, jadi harapan saya mudah-mudahan di masa depan ada penerjemah-penerjemah berikutnya yang kemudian melengkapi ya pekerjaan ini begitu. Nah, karena seperti yang ada di Buddha Rupang ini, sasana titiya pana pariyati pemanang. Ya, sasana titiya pana pariyati pemanang. Pemanang itu tolok ukur. Sasana titiya itu untuk kelanggengan atau stabilitas sasana. Pariyati. Jadi pariyati adalah sasana titiya pana pariyati adalah pemana. Pemana itu tolok ukur. Pariyati adalah tolok ukur untuk stabilitas atau kelanggengan sasana. Sasana itu Buddha, ajaran Buddha. Ya. Nah, jadi saya menyampaikan ini untuk sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Anda semua, karena sesungguhnya kalau tidak ada Anda, saya juga mungkin gak akan menerjemahkan itu semua. Ya, dengan kata lain begini loh, kalau saya ceramah setiap hari Minggu, yang datang hanya 100 saja, padahal gedungnya besar begini, ya saya harus merubah ceramah saya. Paham gak? Ya, gak ceramah seperti ini gitu, supaya gedungnya penuh gitu. Tapi kan dengan model ceramah yang seperti ini isinya tetap penuh. Bahkan mungkin tadi ada yang kesulitan mendapatkan tempat duduk ya. Saya tadi di tengah sempat mau berkata ini di sini masih ada satu di depan. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan sebelum Katina dinding belakang kemarin arsiteknya sudah menghitung dan dinding belakang akan dibongkar dan mungkin dalam 2 bulan ini kita akan dapat ruangan baru. Demikian, terima kasih. Sadu. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian namita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian namita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya. Atau klik tanda raise hand bagi kalian namita yang berada di Zoom. Harap memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili, serta menanyakan hanya 1 pertanyaan secara ringkas dan relevan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, kami meminta maaf jika tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran. Baiklah, kami persilakan bagi kalian namita yang ingin bertanya. Kesempatan kami berikan kepada yang ada di ruang Dhammasala.
Selamat pagi, Wandami, Bante, saya Stefanus dari Jakarta. Tadi Bante ada menyampaikan tentang orang yang memegang pandangan yang salah. Nah, kita di dalam dunia ini kan pasti punya sanak famili yang mungkin memiliki pandangan yang salah dan dia menggenggamnya dan erat. Yang saya mau tanyakan adalah apakah jika kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai seorang murid Sang Buddha, kemudian memancarkan metta kepada mereka, apakah itu sudah cukup? Kemudian untuk almarhum orang tua yang sudah meninggal dan memegang pandangan salah yang dengan kuat itu, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Sekian Bante, terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya kira-kira begini kan, apabila kita mempunyai sanak famili yang mempunyai pandangan salah, lalu apakah dengan memancarkan metta saja cukup? Metta itu adalah lawan dari kemarahan dan kebencian. Kalau mereka sedang marah, sedang benci, metta mungkin akan efektif untuk meredakan kemarahan dan kebencian mereka, ya. Jadi saya rasa tidak akan efektif untuk membuat mereka menjadi berpandangan benar. Ya, cara untuk bisa membuat mereka berpandangan benar ya harus mengajak mereka untuk berada di dalam komunitas orang-orang yang berpandangan benar, atau harus mengkondisikan mereka supaya bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang berisi pandangan yang benar, atau juga mengkondisikan atau mengajak mereka untuk melakukan praktek-praktek yang didorong oleh pandangan yang benar, seperti berdana kepada Buddha Rupang dan lain sebagainya, begitu. Atau cara yang lain itu yang sering kali akan efektif adalah dengan memberi teladan kepada mereka. Ya, artinya begini. Kalau Anda bisa menjadi umat Buddha yang patut untuk diteladani, bisa jadi mungkin salah satu atau semua dari mereka tadi akan terinspirasi dan kemudian meneladani apa yang Anda lakukan. Itu akan lebih efektif. Karena kalau dengan cara-cara yang lain itu biasanya akan susah. Ya, walaupun dengan teladan-teladan pun juga bisa jadi susah. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka sudah menganut fahamnya masing-masing itu sejak lama dan bisa jadi sangat kuat. Ya. Nah, jadi apapun itu usaha yang Anda lakukan, kalau tidak berhasil membuat mereka berpandangan benar, ya Anda harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Karena pada akhirnya setiap manusia itu kan mempunyai pilihannya masing-masing, mempunyai kecenderungannya masing-masing, mempunyai tingkat kecerdasan masing-masing, tingkat parami masing-masing, tingkat akumulasi karma baik dan kebajikan juga masing-masing. Sehingga semuanya itu kadang itu di luar kendali kita. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, tetapi hasilnya itu benar-benar di luar kendali kita. Ya, nah jadi lakukanlah semua usaha yang sudah saya lakukan tadi, tetapi jangan memaksakan pendapat atau keyakinan Anda kepada orang lain. Ya, lalu kalau memang mereka berkeyakinan lain seperti itu, biasanya yang saya lakukan hanya memastikan bahwa orang-orang yang saya kasihi, saya hormati itu tidak melanggar 5 sila. Ya, jadi saya pastikan dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Ini kan aturan dasar kita sebagai murid Buddha kan, ya. Jadi coba Anda juga bisa pastikan seperti itu aja. Kalau dengan berbagai cara tidak berhasil, pastikan mereka kokoh di dalam 5 sila. Yang sebelah sini menjawab, kami aja belum kokoh, Bante. Gitu ya, Stefanus, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua, untuk almarhum yang sudah meninggal, apa yang bisa dilakukan? Setiap kali Anda berbuat baik, jangan lupa lakukan pelimpahan jasa, ya. Oke. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikut kami beralih ke penanya dari Zoom kepada Bapak Matthew Rahmat, kami persilahkan.
Suaranya. Tidak terdengar, Pak. Bapak lagi di black hole ya? Suaranya belum kedengaran. Apa sementara kita beralih ke penanya yang lain dari Zoom kepada Bapak Teddy B. Kami persilakan. Oke. Ya, Pandami Bante. Sudah kedengaran belum Bante? Oh, Sudah. bagus. Iya. Ya. Ini Bante, saya kan masih belum mengerti ya soal apa tidak dikenal adanya roh ya. Sementara kan pernah kalau nggak salah ditanya kita kelahiran yang lalu udah tak terhitung banyaknya gitu kan. Berarti kan sampai beribu-ribu kalpa gitu loh. Jadi apakah maksudnya kekekalan itu kalau misalnya kita itu sudah ke nibbana baru disebut kekal, atau kan udah beribu-ribu itu masa kita bisa dianggap kapan matinya juga gitu loh. Cuman kalau di agama Buddha ini jadi konsep kekal itu kalau kita udah kondisi ke nibbana gitu loh. Maksudnya apakah begitu Bante? Itu aja, makasih. Iya, Teddy B ya, dari Jakarta ya. Iya. Ya, intinya begini. Di dalam samsara ini, siklus kelahiran dan kematian ini ya, yang jumlahnya tidak terhingga. Jadi di seluruh alam semesta beserta isinya ini itu tidak ada yang kekal. Ya. Nibbana itu disebut aksangkata, tanpa kondisi, dan kita menyebutnya keabadian. Ya. Jadi nibbana itu adalah alam yang disebut sebagai keabadian. Tetapi sesungguhnya ketika seseorang mencapai nibbana itu jangan diartikan bahwa lalu kita mencapai nibbana, tidak. Ketika Teddy menjadi seorang arahanta ya, dan kemudian masuk ke parinibbana, maka pancakandanya Teddy itu padam. Ya, padam. Ya. Dan ketika padam pancakanda ini itulah nibbana gitu. Saya jadi teringat ini mungkin satu contoh yang sering saya pakai untuk menggambarkan perbedaan antara keyakinan terhadap adanya roh dan keyakinan yang dan pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada roh gitu. Contoh yang saya berikan biasanya begini, mungkin ini agak menyimpang tapi berhubungan. Jadi kalau bayangkan Teddy menanam benih mangga, ya, kemudian benih mangga itu dirawat oleh Teddy, terus tumbuh tunas. Ketika tunas itu muncul, mungkin benih mangganya sudah hilang. Dan tunas berubah jadi batang pohon, ketika batang pohon muncul tunasnya sudah hilang. Batang pohon kemudian memunculkan cabang, ranting, daun, dan seterusnya sampai akhirnya berbuah mangga. Ya. Nah, anatta, ajaran Buddha mengatakan ketika atau saya balik dulu, ajaran yang menyebutkan adanya roh di dalam kehidupan ini itu adalah mereka yang meyakini ketika pohon mangga tersebut sudah besar, benih mangganya masih ada di dalam tanah. Jadi benih mangga inilah yang mengatur seluruh proses pertumbuhan pohon tersebut. Ya, yang mengikuti seluruh pertumbuhannya dari menjadi tunas, muncul akar ke bawah, batang pohon dan seterusnya gitu. Benih mangga inilah ibaratnya saya ibaratkan seperti roh. Jadi seseorang yang meyakini adanya roh akan meyakini bahwa ada wujud yang solid seperti benih mangga tadi dalam perumpamaan benih mangga yang mempunyai kehidupan ini dan nanti akan berpindah-pindah, lahir di surga, lahir di neraka, lahir di alam yang lainnya begitu. Jadi
kira-kira gambarannya kepercayaan tentang adanya roh itu seperti itu. Sebaliknya Buddha mengajarkan bahwa nggak ada roh. Jadi kalau benih mangga udah menjadi tunas, benih mangganya hilang. Tunas berubah jadi batang, tunasnya hilang. Batang menjadi batang yang lebih besar lagi, batang yang lebih kecil dari itu yang sebelumnya hilang, dan seterusnya. Semuanya berproses gitu. Tunas tidak bisa dikatakan sama dengan benih mangga. Kalau orang yang percaya dengan roh, mereka sudah lahir katakanlah di alam surga, mereka percaya bahwa saya dulu lahir sebagai manusia. Bahwa saya yang lahir sebagai manusia dan saya yang lahir sebagai makhluk dewa di surga itu adalah makhluk yang sama gitu. Itu seperti tadi, benih mangga yang mengendalikan, walaupun udah jadi tunas benih mangganya masih ada. Walaupun udah jadi batang pohon benih mangganya masih ada. Tetapi ajaran Buddha tidak seperti itu. Begitu tunasnya muncul, benihnya udah hilang. Begitu batangnya muncul, tunasnya sudah hilang. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa tunas adalah benih mangga, tidak. Tunas dan benih mangga itu adalah wujud yang berbeda. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa tunas sama sekali berbeda dari benih mangga, karena faktanya tunas pohon mangga tersebut itu muncul hasil dari proses pertumbuhan atau proses yang dialami oleh benih mangga tadi. Ya, kita tidak bisa mengatakan batang pohon itu sama dengan tunas, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa batang pohon itu sama sekali berbeda dengan tunas, karena faktanya batang pohon muncul berasal dari proses yang terjadi di dalam tunas tersebut. Jadi kalau kita katakanlah saat ini lahir sebagai dewa di alam surga, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita nanti yang ada di alam surga itu sama dengan kita sebagai pada waktu menjadi manusia. Enggak, karena segala sesuatunya itu sebenarnya muncul lenyap. Mereka yang bermeditasi akan melihat bahwa sesungguhnya tubuh jasmani, batin, pikiran ini tidak adalah sesuatu yang muncul lenyap. Usianya hanya 1/1 triliun detik kira-kira. Itulah mengapa di dalam kitab suci kita dikatakan sesungguhnya manusia itu umurnya hanyalah 1/1 triliun detik saja, pendek sekali. Ya. Nah, jadi itu kira-kira yang dimaksud dengan roh. Nah, tentang nibbana yang kita anggap sebagai keabadian tadi, itu adalah dhamma yang tidak terkondisi, artinya di luar samsara. Di luar siklus kelahiran dan kematian, ya. Jadi prinsipnya seperti itu tadi, samsara ini tidak ada yang kekal, nibbana ada di luar samsara, dan nibbana ini disebut sebagai keabadian. Mudah-mudahan nggak paham ya. Ya, iya kan? Nggak, Bante. Soalnya begini, Bante. Kalau menurut saya kan kayak misal benih menjadi batang pohon itu kan istilahnya, kalau menurut saya ya kayak kita itu mendapatkan badan manusia, kadang bisa mendapatkan badan binatang atau mendapatkan badan dewa gitu loh. Tapi kan ada satu yang nggak berubah gitu loh, Bante. Cuma istilahnya kita mendapatkan kondisi badan yang berbeda-beda. Mungkin sampai ke kondisi kita udah ke nibbana, mungkin baru dianggap ya nggak berkondisi lagi, kekal gitu. Yang nggak berubah mungkin apa gitu. Tadi? Yang Anda anggap nggak berubah apa? Kalau misalnya Bante pernah bilang kita pasti pernah lahir di neraka, pernah lahir di alam lain jadi Brahma gitu kan. Berarti kan kita mendapatkan badan Brahma atau badan manusia, dan itu kan tidak kekal gitu, Bante. Jadi tapi kan ada yang tetap gitu loh, kalau menurut saya gitu, kecuali kita belum sampai ke nibbana gitu. Gitu aja sih, Bante, kalau menurut saya. Iya, sayangnya menurut Buddha nggak sama seperti itu. Iya. Begini tadi. Jadi kadang tidak terelakkan kita harus menggunakan bahasa-bahasa konvensional. Tadi udah pernah belajar Abhidhamma belum? Belum. Ya, jadi ya di dalam Abhidhamma dijelaskan ada 2 level bahasa atau kebenaran, yaitu kebenaran konvensional dan yang kedua adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran konvensional itu adalah kebenaran yang hanya benar dalam level konvensi aja, perjanjian kesepakatan saja. Misalkan
Saya mengatakan seperti ini, saya adalah Bante Keminda, maka itu adalah benar dalam level konvensional. Dalam level kesepakatan atau dengan menggunakan bahasa sehari-hari, kalau saya mengatakan saya adalah Bante Keminda, saya tidak berbohong, saya sedang mengatakan kebenaran. Tetapi sesungguhnya dalam level kebenaran yang paling hakiki, tidak ada yang disebut Bante Keminda. Yang disebut yang ada hanyalah nama dan rupa, pancakanda, 5 agregat, batin dan tubuh jasmani. Akan tetapi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan konvensi, makanya kebenaran atau bahasa-bahasa konvensional itu harus kita pakai di dalam percakapan sehari-hari. Jadi ketika Buddha mengatakan aku dulu pernah lahir di alam Brahma ini, aku dulu pernah lahir di sana, aku pernah lahir di sana, jangan diartikan bahwa itu ada paham yang disebut sebagai paham kekekalan tadi. Tidak. Buddha sedang mengajarkan dhamma dengan menggunakan bahasa konvensional, ya. Kalau dalam bahasa hakiki, kalau kita nggak bisa memakai bahasa hakiki di dalam percakapan sehari-hari, nggak bisa. Nah, misalkan ini, saat ini ada satu pancakanda sedang mengajar kepada umat baik yang hadir di Dhammasala maupun di Zoom, itu bukan umat, mengajar kepada 1000 pancakanda. Susah ngomongnya gitu. Jadi begitu sih tadi. Tidak semua orang meyakini seperti yang Edi tadi katakan, karena mereka yang sudah menembus kebenaran yang hakiki bahwa ternyata kehidupan ini hanya terdiri dari nama dan rupa, pancakanda, mereka tidak akan seperti yang Teddy anggap sebagai apa yang Teddy yakini tadi. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mengatakan saya, kamu, kalian dan lain sebagainya, tetapi dalam hatinya mereka sudah tahu bahwa ini hanyalah nama dan rupa yang berproses, muncul lenyap. Begitu tadi. Kali ini pasti paham. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Kalyanamita yang ada di ruang Dhammasala. Ya. Dinwanti, saya Peter Johannes dari Jakarta. Tadi saya dengar babaran dari Bante mengenai Cula Sotapana, yaitu mohon diulang Bante. Yang junior Sotapana Bante. Terima kasih Bante. Cula Sotapana ini hanyalah satu istilah saja yang merujuk kepada mereka yang sudah mencapai dalam wipassananya, dalam meditasi wipassana. Ketika mereka bermeditasi wipassana, mereka sudah merealisasi pengetahuan-pengetahuan wipassana dari bawah berurutan sampai akhirnya ke sangkar upeka nyana. Jadi pengetahuan-pengetahuan wipassana itu misalkan pertama yang akan direalisasi oleh mereka yang bermeditasi, mereka akan melihat bahwa sesungguhnya kehidupan ini selama ini yang kita anggap sebagai roh tadi ternyata hanya ada dua kelompok fenomena saja. Yang pertama adalah fenomena yang seolah-olah selalu menangkap objek, selalu membungkuk ke objek, selalu seolah-olah mengejar objek seperti itu. Dia aktif untuk menangkapin objek. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah fenomena yang lebih pasif, yang ditangkap oleh fenomena yang pertama tadi, yang dijadikan objeknya. Setelah dia berwipassana untuk jangka waktu yang lama melihat, karena di dalam wipassana itu Anda akan benar-benar mampu melihat nama dan rupa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bayangkan kalau Anda berwipassana 3 jam, itu Anda akan benar-benar melihat nama rupa hanya begitu saja. Pada awalnya mungkin kalau tidak dibimbing oleh guru, Anda tidak akan tahu bahwa ini nama dan ini rupa gitu. Ya. Jadi Anda hanya akan menyadari bahwa ada 2 grup, ada 2 kelompok fenomena, yang satunya lebih aktif, yang satunya pasif.
Pasif itu tidak berarti tidak ada gerakan, kadang ada gerakan tapi dia tidak menangkap objek. Dia ditangkap oleh fenomena yang pertama tadi sebagai objeknya. Nah, akhirnya gurunya menjelaskan fenomena yang pertama yang menangkap objek itu yang disebut nama batin. Fenomena yang kedua itulah yang disebut rupa atau fenomena materi. Ya. Nah, kalau pengetahuan vipassana dia itu sudah matang, nanti akan masuk lagi ke pengetahuan yang kedua, yaitu dia akan melihat bahwa segala sesuatu yang muncul itu semua muncul karena ada sebab dan kondisi yang mengkondisikan kemunculannya gitu. Ketika ini nanti matang, ya, nanti akan matang masuk ke pengetahuan yang berikutnya. Dia akan mulai melihat dengan jelas bahwa semua fenomena yang muncul mempunyai 3 tahapan. 3 tahapan eksistensi. Muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Kalau dia bermeditasi vipassana terus, dia akan mulai melihat semakin cepat lagi fenomena yang dilihat. Dia tidak melihat lagi bertahan atau kelangsungannya, tapi dia langsung begitu melihat kemunculannya, dia langsung melihat lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Kelangsungannya tidak terlihat lagi. Kalau dia melatih lagi naik ke pengetahuan vipassananya yang berikutnya, dia akan mulai melihat bahwa apapun yang dia lihat pecah, apapun yang dia lihat pecah, apapun yang dia lenyap, apapun yang dia lihat tiba-tiba lenyap begitu. Ketika dia terus lagi bervipassana, muncul pengetahuan yang lebih dalam lagi, dia mulai merasa ada bahayanya di dalam nama dan rupa ini. Karena dia melihat bahwa segala sesuatu yang dilihat semuanya berantakan, lenyap, hancur. Ya, jadi dia mulai muncul urgensi, keterdesakan spiritual yang mulai muncul, yang mengatakan bahwa oh ternyata kehidupan ini ada bahayanya ya gitu. Dan setelah itu muncul tekad untuk membebaskan diri dan seterusnya sampai kemudian dia mencapai sangkar UPK Nyana tadi, pengetahuan tentang ketenangan dan keseimbangan ketika menangkap objek-objek yang disebut sangkara-sangkara tadi gitu. Jadi pada saat Anda mencapai level ini, batin Anda sangat stabil. Anda benar-benar hanya melihat fenomena itu muncul dan lenyap dengan sendirinya, dan Anda tidak terpengaruh oleh itu. Dalam tahapan yang seperti ini biasanya yogi itu sekali duduk langsung masuk ke konsentrasi yang benar, kemudian langsung bisa bervipassana. Jadi bahkan posturnya sudah mengkondisikan dia untuk bisa bermeditasi dengan cepat begitu. Nah, ketika ini belum pencapaian magga, masih ada 3 atau 4 lagi pengetahuan yang harus dicapai untuk bisa menyelesaikan vipassananya begitu. Tapi kadang ada yogi yang hanya berhenti di sini, tidak mampu mencapai pencapaiannya lebih jauh lagi. Kalau seumur hidup dia hanya berhenti di sini, di sangkar UPK Nyana tadi, maka dia disebut sebagai Cula Sotapanna. Statusnya belum menjadi Sotapanna yang penuh, tapi dia menjadi Sotapanna yang junior. Benefitnya adalah pintu apaya tertutup 1 kelahiran saja bagi Cula Sotapanna. Jadi artinya setelah kelahiran ini dia akan meninggal dan tidak akan lahir di neraka, di alam hantu, setan, binatang begitu. Hanya 1 kali saja bonusnya. Setelah itu kalau dia tidak berlatih dan dia gagal menjadi Cula Sotapanna lagi, ya apayanya terbuka lagi. Tapi kalau dia mencapai Sotapanna di kelahiran yang berikutnya, maka apayanya tertutup selamanya. Itu yang harus kita kejar, yaitu menjadi seorang Sotapanna. Jelas ya Pak? Baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kami kasih kesempatan lagi kepada Kalenamita yang ada di ruang Dhammasala. Anda tahu enggak? Sambil menunggu yang tanya ya. Dulu anak muda Subha bertanya kepada Buddha, Buddha kenapa sih ada manusia yang lahirnya bodoh? Terus Buddha menjawab, mereka yang lahirnya bodoh itu adalah efek dari karma masa lalunya, yaitu di kehidupan lampau ketika ada biku nggak mau tanya.
Ayo, siapa yang mau tanya? Jadi selamatkan teman-teman Anda, ayo. Ini Dr. Kisman. Wandami Bante, saya Kisman dari Jakarta. Di zaman Buddha, agama Buddha itu begitu berkembang, banyak arahat di India. Hal-hal apa yang menyebabkan agama Buddha di India itu merosot sampai hilang malah muncul di negara lain? Iya. Terima kasih Bante. Terima kasih Dr. Kisman. Sejauh yang saya tahu ketika dulu saya membaca buku tentang itu sebab pertama adalah karena masyarakat India itu percaya bahwa Buddha itu reinkarnasinya Dewa Wisnu. Wisnu kayaknya, ya. Sehingga masyarakat India itu akhirnya tetap saja memeluk agama Wisnu. Agama Hindu mungkin ya gitu. Jadi sampai tahun 2000 waktu saya di sana, saya sempat semacam ngobrol-ngobrol dengan masyarakat India gitu. Dan mereka confirm memang seperti itu, sehingga akhirnya dari percakapan saya dengan orang-orang India pada waktu itu menyimpulkan bahwa orang-orang India prefer untuk tetap menjadi Hindu. Karena Buddha itu reinkarnasinya saja dari itu. Gitu. Jadi sepertinya ada info yang keliru gitu kalau saya simpulkan. Entah siapa yang menciptakan info bahwa Buddha ada reinkarnasinya Wisnu begitu. Ya. Itu sebab internal. Sebab eksternalnya adalah di abad ke-11. Pada waktu itu agama Buddha di India cukup berkembang, makanya ada Universitas Nalanda. Itu diserbu oleh tentara-tentara dari luar. Nah, itu Anda bisa baca di sejarah, ada itu. Diserbu oleh tentara-tentara dari luar India yang beragama berbeda, ya, dan dibumi hanguskan semuanya, sehingga itu para biku-biku yang selamat tidak terbunuh itu lari dan melepas jubahnya. Katanya buku yang saya baca itu seperti itu, sehingga sejak saat itu Buddhism di India was dying, kayak sekarat gitu, hidup enggak, mati enggak gitu. Ada kitab sucinya, ada yang memeluk, tapi nggak ada bikunya, gitu. Ya, nah, tapi setahu saya sejak beberapa puluh tahun yang lalu sudah mulai bangkit lagi secara perlahan, ya. Pertama dari masyarakat Tibet itu kan diberikan tempat di lereng Gunung Himalaya yang merupakan bagian dari negeri India. Itu masuk di India, mereka juga berhasil membangkitkan lagi aliran Tibet di sana, dan itu cukup kuat sekarang di India. Kemudian juga Theravada juga perlahan-lahan juga cukup kuat, meskipun saya rasa tidak sekuat aliran Tibet. Ya, jadi sampai hari ini agama Buddha sudah eksis lagi, dalam artian sudah ada sangga di sana gitu. Itu Dr. Gisman yang saya tahu. Ada sebab internal dan ada sebab eksternalnya seperti itu. Makasih Bante. Ya, tapi apapun ya itulah anicca. Nggak apa-apa, memang harus begitu itu ya. Kita nggak boleh sedih dengan kejadian begitu, ya. Justru memang kita harus mengharapkan agama Buddha memang harus lenyap dari muka bumi ini, karena kalau nggak lenyap-lenyap kasihan Buddha Maitreya loh. Oke, terima kasih. Makasih Bante. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kami beri kesempatan kepada yang ada di Zoom, kepada Bapak Matthew Rahmat, kami persilahkan. Akhirnya Ya. Suara saya muncul, Bante. Masih putus-putus, Pak. Udah muncul tapi. Ya, sudah muncul. Nah, pertanyaan saya, Bante, kalau seseorang pengen melompati
karma penghalang, salah satu caranya bagaimana Bante? Itu saja buat saya. Terima kasih. Bisa lebih konkret Pak, karma penghalangnya bagaimana? Contoh saya kan di posisi tinggal di lingkungan yang non-Buddhis, dan saya pun berawal dari non-Buddhis. Kalau saya pengen mencari yang warnanya serupa, tapi serasa penghalang karma buruk saya terus berbuah, dan saya belum tahu cara melewatinya gimana. Di posisi yang sekarang, saya takut menyinggung juga. Oke. Kira-kira saya paham. Ada beberapa. Oke. Ya, daripada terima kasih Bante. Pak, daripada Anda di pinggir jurang nanti. Iya. Iya Pak. Makanya saya stop aja Pak, saya selamatkan Anda Pak. Terima kasih. Iya Pak. Pak, kira-kira rumusnya begini Pak. Ada pengkondisi yang bisa menyuburkan karma baik aja ya, saya bahas ya, karma baik ya. Jadi Pak Matthew itu sebenarnya sudah mempunyai banyak timbunan benih-benih karma baik yang sudah Bapak kumpulkan sejak awal samsara sampai hari ini Pak. Hanya saja mungkin benih-benih karma baik yang ditimbun Bapak itu saat ini sedang tertekan, jadi akhirnya tidak, ibaratnya pohon tidak bisa tumbuh subur dan kemudian tidak bisa berbuah. Nah tetapi walaupun demikian jangan berkecil hati Bapak, karena Buddha mengajarkan ada 4 cara yang disebut oleh Buddha sebagai sampati, 4 keberhasilan. Jadi kalau Bapak bisa mengolah salah satu atau syukur-syukur 3 dari 4, karena yang satu sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, itu Bapak akan perlahan-lahan akan mengelola atau akan mengarahkan kehidupannya ke jalur yang lebih baik lagi. Saya akan sebutkan 4 keberhasilan itu apa saja. Yang pertama adalah gati sampati bahasa Palinya, yaitu keberhasilan kelahiran. Bapak saat ini sudah terlahir sebagai manusia, maka Bapak sudah mendapatkan keberhasilan yang pertama ini. Rumusnya adalah ketika seseorang mendapatkan keberhasilan, maka keberhasilan ini akan menyuburkan karma baik, timbunan karma baik yang sudah ada di rangkaian batin Bapak sejak awal samsara sampai hari ini, itu akan kayak mendapat pupuk, akhirnya bisa subur dan akhirnya juga bisa berbuah. Itulah mengapa Pak harus disyukuri bahwa kelahiran sebagai manusia adalah keberhasilan tempat tujuan kelahiran. Itulah mengapa Bapak sebenarnya sebagai manusia ini lebih banyak mengalami atau memetik buah karma baiknya, walaupun tetap saja ada karma buruk yang sedang dipetik saat ini begitu. Tetapi selebihnya banyak karma baik yang Bapak sebenarnya sudah nikmati gitu. Jadi tetap saja bersyukur dalam kondisi Bapak yang seperti ini ya, karena sesungguhnya Pak, di dunia ini tidak ada masalah yang berat Pak. Ya, masalah itu terasa berat karena satu, kita tidak bisa menerimanya. Kita tidak mampu menerimanya, kita tidak mau menerimanya. Dengan kata lain, kita menolak masalah yang datang kepada Anda, kepada kita. Tapi kalau kita mau menerima masalah apapun itu dengan lapang dada, maka seberat apapun masalah itu tidak akan terasa berat lagi gitu. Kedua, masalah itu terasa berat karena kita ngomelin masalah tersebut. Kenapa sih saya begini, kenapa sih saya begitu, ngomel-ngomel terus begitu, nggak mau menerima tadi begitu. Jadi akhirnya masalah jadi terasa berat. Jadi Bapak jangan khawatir, jangan terus juga berpikir sebagai seseorang yang kurang beruntung dan lain sebagainya. Tetapi bersikaplah positif karena di dalam level kehidupan apapun tetap saja ada kebahagiaan Pak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang kelihatannya nggak punya masalah itu pasti lebih bahagia dari orang yang kelihatannya banyak masalah. Tidak bisa. Itu kan seperti juga yang sering saya katakan, kita nggak bisa loh mengatakan bahwa orang yang kaya raya itu lebih bahagia daripada orang miskin loh, nggak bisa loh.
Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang Anda begitu. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi Bapak sudah mendapatkan keberhasilan yang pertama, oleh karena itu ini udah nggak bisa dirubah. Tetapi 3 yang lain bisa dirubah, Pak. Yang pertama adalah upadi. Upadi itu penampilan, Pak. Jadi kalau seseorang yang penampilannya itu menarik, ya, maka dia akan cenderung memetik banyak buah karma baiknya dibandingkan seseorang yang penampilannya kurang menarik. Ya, Pak. Jadi kalau Bapak merasa gitu, ya siapapun lah yang merasa penampilannya, cara bicaranya, sikapnya itu masih kurang menarik, ya itu harus dirubah. Ya, yang tadinya mungkin selalu beroposisi, selalu negatif kalau bergaul, sekarang harus dirubah menjadi makin positif. Ya, tutur kata juga harus dirubah begitu. Jadi penampilan akan merubah arus benih karma yang sudah tertimbun sejak awal samsara. Itulah mengapa artis yang tidak laku pergi ke Korea Selatan pulang jadi laku. Ya enggak sih? Ya. Atau contoh jokes yang biasa saya katakan gitu. Kalau ada Anda, hai perempuan-perempuan yang masih muda, ketika Anda shopping di mall, bawa barang yang banyak, belanjaan yang banyak, keberatan begitu jalan tertatih-tatih, tiba-tiba ada pemuda yang seusia dengan Anda, ganteng, six pack, naiknya mobil apa itu yang namanya, yang bunyinya reng itu apa sih? Itu namanya mobil apa? Sport ya? Lamborghini kata MC ya. Anda melihat ada pemuda turun dari Lamborghini, Lambo ya. Kemudian tiba-tiba jalan dengan tegapnya, six pack, gagah, ganteng gitu mendekati Anda. Boleh saya bantu bawaan Anda enggak? Anda berpikir apa? Karma baik berbuah. Tapi coba kalau yang mendekati Anda itu wajahnya enggak naik Lamborghini, ya, tiba-tiba ada pemuda jelek wajahnya, kurus, kering, jelek lah pokoknya. Boleh saya bantu bawain barang bawaan Anda? Kamu siapa? Jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan saya gitu. Iya enggak sih? Atau kalau si pemuda jelek tadi turun dari Lambo, pasti Anda akan ngobrol sama teman Anda. Tuh, bosnya kok enggak marah ya mobilnya dibawa, padahal mobilnya dia sendiri gitu. Jadi orang yang berwajah berpenampilan jelek cenderung akan mendapatkan buah karma buruknya. Yang berwajah berpenampilan baik akan cenderung mendapatkan buah karma baiknya. Dengan kata lain, teorinya sesungguhnya seperti ini. Mereka yang berwajah menarik itu akan menyuburkan benih-benih karma baiknya sehingga bisa mendapat kesempatan untuk berbuah. Begitu Bapak. Itu yang keberhasilan yang kedua. Keberhasilan yang ketiga adalah kala sampati, keberhasilan waktu Bapak. Keberhasilan waktu adalah keberhasilan yang didapat ketika Bapak, Pak Matthew, berada di waktu yang tepat. Artinya di waktu yang tepat itu kalau Bapak bekerja, Bapak mempunyai pemimpin yang baik, murah hati dan lain sebagainya. Kalau Bapak aktif di dalam lingkungan sosial, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka pada saat itu benih-benih karma baik Anda akan subur, tumbuh, dan berbuah. Kemudian, kalau Anda merasa Pak Matthew tidak mendapatkan keberhasilan waktu, maka mungkin Anda harus memikirkan untuk pindah ke tempat lain. Kemudian payoga sampati itu keberhasilan cara. Keberhasilan cara di sini adalah kalau Anda sering melakukan 10 karma baik, maka Anda akan menyuburkan benih-benih karma baik dari masa lalu. Di samping karma baik yang Anda lakukan itu sendiri adalah karma baik yang berpotensi memberikan kebahagiaan atau kesuksesan kepada Anda, tetapi karma baik yang Anda lakukan itu juga sekaligus menjadi pupuk buat semua timbunan karma baik Anda sejak awal samsara sampai hari ini. Jadi dari 4 keberhasilan ini Bapak bisa mengolah yang ketiga. Yang kedua tadi ke Korea Selatan, yang ketiga tadi apa tadi? Kala waktu pindah tempat. Yang keempat payoga. Jadi Bapak mulai banyak melakukan karma-karma baik. Begitu Bapak, mudah-mudahan karma penghalangnya bisa segera terangkat
dan Bapak bisa tetap mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan lagi. Tetapi sekali lagi pesan saya ya adalah bahwa jangan khawatir Pak, tidak ada masalah yang berat di muka bumi ini. Ya, tidak ada masalah yang berat. Semua masalah itu menjadi berat karena kita tidak mau menerimanya, karena kita komplain terus, mengeluh terus, kenapa saya ngalamin ini, kenapa saya ngalamin ini. Itu sebenarnya yang bikin masalah itu jadi berat. Ya Pak ya, semoga Bapak segera bisa menemukan yang Bapak cari. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir pada sesi tanya jawab kita kali ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodana Bante atas penjelasan Dhammapada stansa 316 hingga 323 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan Dhammadesana. Bante mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalian Namita, berikut adalah beberapa pengumuman. DBS telah menerbitkan buku-buku, di antaranya buku Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya. Buku bergambar karma, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada, dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS. Atau bagi kalian Namita yang tinggal di luar kota, dengan memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS book. Atau Anda bisa menghubungi divisi propagasi DBS di 0813 8700 3600. Berikutnya, mari kalian Namita kita meningkatkan kebajikan berdana dengan bergabung dalam WhatsApp grup Dana Makan Sangga DBS. Caranya dengan memindai QR Code pada poster yang juga telah diumumkan pada WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan media sosial DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Segera terbit e-Dhamma dengan judul Para Bawa Sutta Diskursus tentang Keruntuhan, sebab yang keempat. E-Dhamma ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya. Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi kalian Namita yang ingin mendukung proyek e-Dhamma dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA Yayasan Dhamma Wihari BCA 6275191918 dengan kode transfer 73. Selanjutnya melanjutkan buku sebelumnya dengan penuh sukacita, DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Ashin Keminda berupa terjemahan kitab Majjhima Nikaya dan Atthakatha, yaitu Mula Pariyaya Wagga, kelompok diskursus tentang akar, Majjhima Nikaya 5 hingga 9. _1.1.5 hingga 1.1.9. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina DBS November mendatang. Dukungan dana buku Mula Pariyaya Wagga ini dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana 22 Oktober 2023. Berikutnya, DBS sedang mempersiapkan terjemahan buku pedoman studi Abhidhamma volume 3 karya Sayadaw U Silananda yang merupakan lanjutan volume sebelumnya, yang akan semakin melengkapi wawasan pentingnya mempelajari Abhidhamma. Dukungan dana dengan cara transfer ke Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 53 di akhir dana Anda. Dan kami harapkan telah diterima paling lambat
30 September 2023. Selanjutnya, DBS juga akan mencetak buku anak seri Dhammapada Pupa Waga stansa tentang Puspa bagian kedua. Mari Kalyanamitta mendukung ketersediaan buku-buku Dhamma untuk anak-anak dengan kode transfer 83 dan batas akhir dana 30 September 2023. DBS juga sedang dalam proses pembuatan Pali Nisaya Indonesia, yaitu proyek penerjemahan kata demi kata kitab suci dan kitab komentar langsung dari bahasa Pali. Tujuan dari proyek ini adalah membuka akses selebar-lebarnya ke kitab suci sehingga Sangha dan umat mempunyai pemahaman ajaran Buddha yang seragam, yang mendukung praktek secara benar. Kalyanamitta berkontribusi pada kebajikan besar demi manfaat kelanggengan sasana dengan mendukung proyek Pali Nisaya Indonesia ini dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 63. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai QRIS code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamitta yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan QRIS melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weya Waca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Berikutnya dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada para Kalyanamitta yang
Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua melakukan pelimpahan jasa atas semua jenis kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Mari kita beranjali kepada Bante, kami persilakan. Baik, terima kasih Yulia. Ikuti saya. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang Nibbanasa pacayo hotu mama punyang bagang sabah satana bajemi tesabe mesama punya bagang lak bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian yang sama dengan saya. Sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari Kalyanamitta kita berdiri sambil beranjali, sambil berucap anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhammasala. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata saya Yulia Halimah beserta tim Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamitta dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas PS ini. Suki Hotu Kalyanamitta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.